alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini dengan berkat rahmatnya, hidayahnya dan inayahnya kita bisa sama-sama berjumpa, bersua dan bertatap muka kembali setelah sekian lama. Minggu yang lalu juga ada maulid ya di sini, sehingga nggak bisa pengajian. Kebetulan saya pun minggu yang lalu ditugaskan dan staf untuk mengisi malam pergantian tahun di RRI, dan alhamdulillah hari ini Allah perjumpakan kita kembali malam ini mengaji bersama-sama kitab Daqaiqul Akhbar, kitab yang bercerita tentang hal yang unik, asyik dan juga menarik, tentang hal-hal yang mungkin kita belum pernah mendengar sebelumnya dan menjadi ilmu tambahan bagi kita. Selawat beriring salam mari selalu kita sajikan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada hari ini kita masih setia dan senantiasa mengaji dan mengkaji hadis-hadis dari beliau yang merupakan pedoman hidup kita dan juga petunjuk bagi kita dalam bersikap dan bertingkah laku mengikuti tata cara yang diajarkan oleh beliau. Terutama kita juga masih berada di bulan Maulid ketiga, Jumadil Awal, dan insya Allah mudah-mudahan ini menambah kecintaan kita kepada beliau. Baik, kita mulai pengajian kita. Pengajian yang lalu kita bercerita tentang bab yang ke-28 pada menyatakan panasnya pada hari kiamat. Di perjumpaan sebelumnya kita bercerita tentang bahwa saat Allah memanggil ya ma'syaral khalaiq intaliqu ila dhilli, saat semua orang berkumpul di padang mahsyar, dipanggil kita masuk ke bawah naungan. Saat itu ada 3 kelompok, yaitu kelompok mukmin, munafik dan kafir. Ada 3 naungan di situ, naungan panas, naungan asap, dan naungan cahaya. Jadi saat itu yang pergi di bawah naungan panas adalah orang munafik, karena mereka menghindari panas saat berperang di dunia. Naungan asap itu berada di atas kepala orang kafir, karena mereka di dunia ini berada dalam cahaya, dan di akhirat mereka berada dalam kegelapan. Sementara naungan cahaya berada di atas kepala orang beriman, karena begitu banyak cobaan bagi kita orang beriman di dunia ini, dan insya Allah Allah gantikan dengan cahaya di akhirat nanti. Setelah itu di perjumpaan kemarin kita bercerita ada 7 golongan yang Allah naungi mereka di bawah naungan Arasy saat tiada naungan selain naungan Allah saat itu, yaitu yang pertama imam yang adil, mudah-mudahan kita termasuk. Yang kedua pemuda yang rajin beribadah kepada Allah seperti kita yang hadir pada hari ini menuntut ilmu di jalan Allah. Dan 2 orang laki-laki yang saling mencintai, atau 2 orang yang saling mencintai karena Allah, ataupun 2 orang bersahabat. Ini rajulani terbenar kepada laki-laki dan perempuan, boleh juga sesama laki-laki atau perempuan, tapi cintanya ada cinta sebagai sahabat. Maka saat mereka berteman dan bersahabat karena Allah, Allah akan menaungkan keduanya di bawah naungan Arasy. Setelah itu yang keempat, laki-laki yang diajak oleh perempuan yang cantik, maka dia pun berkata inni akhafullah rabbul alamin, aku takut kepada Allah Tuhan semesta alam. Itu juga dinaungi oleh Allah. Setelah itu syabun nasya'a fi ibadatillah, dan juga rajulun dzakarallahu ta'ala khalian, laki-laki yang mengingat Allah Ta'ala saat sedang sunyi, fafadat ainahu minad dam'i, maka tumpahlah, penuhlah matanya daripada air mata, min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Dan yang terakhir, yang keenam, rajulun tasaddaqa biyaminihi, laki-laki yang bersedekah dengan tangan kanannya, maka disembunyikan sehingga tidak diketahui oleh tangan kirinya.
Dan yang terakhir yaitu kita semua rajulun mu'allaqun qalbuhu bil masjid, laki-laki yang terikat hatinya dengan masjid. Kita apabila setelah pulang teringat kembali untuk kembali ke masjid, insyaallah kita berdoa agar Allah golongkan kita termasuk dalam orang-orang yang dinaungi oleh Allah di bawah naungan arasy-Nya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita masuk ke pengajian hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Telah berkatalah pengarang, dan semoga semua kita yang hadir malam ini di Masjid Al-Falah Kedai Aceh, Allah berikan manfaat dari ilmunya pengarang baik dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Qala alaihi salam, telah berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jama'a Allah ta'ala al-khalaiqa nada munadin. Ketika Allah mengumpulkan seluruh makhluk yang ada dan pernah ada di dunia ini di padang mahsyar nantinya, nada munadin, memanggillah si penyeru, memanggillah orang yang memanggil. Dengan tanya mengumpul di padang mahsyar, tiba-tiba ada panggilan, halo halo, pengumuman. Seperti tanya di masjid kan ada pengumuman, saat itu tiba-tiba ada pengumuman. Apa kata pengumuman? Aina ahlal fadli, di manakah orang-orang yang memiliki kelebihan. Fadli itu kelebihan. Jadi zul fadli, misalnya kawan kita zul fadli artinya zul memiliki, orang yang memiliki kelebihan. Zul kifli, kifli tanggungan, orang yang memiliki tanggungan. Zul karnen, karnin artinya satu tanduk, karna ini dua tanduk. Zul karna ini orang yang memiliki dua lungke. Jadi lagi lungke kebu kena dua boh. Jadi urang Zulkarnain yang memiliki dua lungke. Kenapa disebut memiliki dua lungke? Zulkarnain adalah gelar daripada Iskandar. Iskandar Zulkarnain artinya beliau menguasai masyrik dan maghrib yang diceritakan di surat Al-Kahfi. Jadi Zulkarnain memiliki dua tanduk, artinya menguasai timur dan barat. Jadi Zul itu artinya memiliki. Nah, Zulfadli orang memiliki kelebihan, ini dipanggil aina ahlal fadli, di manakah orang yang memiliki kelebihan, dipanggil. Fayaqumu unasin, maka berdirilah orang-orang, banyak orang. Unasun ini jamak daripada nas, yaitu berdirilah banyak-banyak orang. Wahum yasiruna siraan ilal jannah, maka mereka berjalan dengan cepat. Siraan itu berjalan cepat. Jadi seperti orang yang setengah berlari. Dengan tanya mesempat mendung, nah pengumuman ditujukan kepada seluruh ahli kelebihan. Begitu dipanggil, dibedah sama buru-buru, sekelompok orang bangun, berjalan buru-buru jalan-jalan terus masuk ke surga. Ini cerita masih padang mahsyar. Belum cerita ada mizan, belum cerita ada timbangan, belum cerita yaumul hisab, belum cerita hari penghitungan. Golongna kalkulator, belum hitung-hitungan. Pertanyaan baru muncul, siapakah ahli kelebihan? Karena kawannya tiba-tiba belum bedah, jatuh buru-buru masuk ke dalam surga. Fatalaqahumul malaikatu, maka tiba-tiba mereka dijumpai oleh para malaikat. Fayaquluna inna narakum sira'an ilal jannah faman antum, maka berkatalah para malaikat, sesungguhnya kami melihat kamu berjalan buru-buru kepada surga. Faman antum, siapa kamu? Tadi yang panggil bukan malaikat yang negur ini. Jadi malaikat kagak-pagak, mau buru-buru nak, kami masuk surga. Saudara, siapa kamu, kok bisa kamu buru-buru masuk surga? Memangnya apa amalan kamu? Benar bertanya orang kawannya. Fayaquluna, maka berkatalah mereka, nahnu ahlul fadli, kami adalah ahli kelebihan. Berarti ibaratnya kita sudah ada kartu VVIP. Kamu urang penting, kamu urang kelebih. Jadi urang saleh, urang kelebih dari dunia, kami adalah ahli kelebihan. Fayaquluna, maka berkatalah para malaikat, ma fadlakum.
Bertanya malaikat, kalau kalian ahli kelebihan, apa kelebihan kalian? Sehingga kalian bisa masuk surga bahkan tanpa hisab. Ini belum hitungan, nggak ada hitungan, hanya cek pada kesalahan, pada mamplang dan ciu jamun. Nggak ada cerita, kita langsung masuk. Qalu, mereka berkata, "Cidina, naruh katanya, idza dulimna sabarna." Apabila kami dizalimi, kami disakiti, kami dianiaya, maka kami bersabar. Wa idza sta'anna afauna, dan apabila kami disakiti, maka kami mengampunkan, memaafkan. Apabila kami dizalimi, kami bersabar. Apabila kami disakiti, kami memaafkan. Jadi kalau bertanya jamaah semuanya termasuk dalam golongan ini, urang keun berangkat pun, keun itu, jukat keun itu, keun dia berangkat pun apa? Saya tidak marah, long hana bengeh, long bersabar, pemaafkan itu. Jadi ada berangkat pun bukan, berangkat pun keun bertanya hana bengeh, insya Allah kita semua masuk ke dalam ahli kelebihan, dan bahkan malaikat sendiri heran kita bisa masuk surga tanpa hisab. Nah, mungkin pernah teringat cerita saya kemarin sekitar sebulan yang lalu tentang doa ibu yang mau berangkat umrah itu, beliau kepengen masuk surga tanpa hisab. Ini dia caranya. Kalau mau masuk surga tanpa hisab, apabila katanya tersakiti, teraniaya, terdalimi, sabar dan maafkan, insya Allah Allah golongkan kita ke ahli surga tanpa hisab. Dan Allah masukkan kita ke surga tanpa hitung-hitungan. Jadi nggak ada cerita paduk gana tinggal semayang, paduk gana tapi buat kesalahan, berapa kali kita pernah melakukan kesalahan, tidak dihitung lagi. Masuk surga tanpa hisab. Walaupun amalan kita ada yang kurang, walaupun mungkin kita tidak rajin sholat duha, tidak rajin baca Al-Quran, dengan apapun kekurangan kita, kalau kita posisi terdalimi tapi kita maafkan dan juga bersabar atas segala ujian dan cobaan di dunia, insya Allah kita nyuruh dalam kawannya. Mudah-mudahan berair sabar, insya Allah Allah akan diurun sabar luah Lampung inilah dia ceritanya. Karena walaupun PSBB dengan tertutup, tapi posisi kita insya Allah kelebihan kita jauh di surga. Jadi urau-urau Tuhan yang balas. Biarkan orang lain berbuat, kita memaafkan, Allah berikan kelebihan dari sini. Fayaquluna lahu, maka berkatalah malaikat bagi mereka, udkhulul jannata fa ni'ma ajrul 'amilin. Masuklah kalian ke dalam surga, maka surga ini adalah sebaik-baik pahala bagi orang yang beramal. Ketanya tak kerja, gebi gaji. Ketanya kerja kanduri, gebi makanan, gebi minuman. Tapi berbagai apapun nikmat yang kita rasakan, kita pernah nikmati di dunia ini, tidak ada yang lebih hebat daripada nikmat surga. Begitu nikmatnya di dalam surga, kita yang bersabar di dunia, Allah akan berikan getanya running phone. Orang lain belum masuk dalam surga, getanya running phone. Nah kasus alga dalam surga, nah spring bed, nah bak kaya, nah segala macam nikmat. Malah ainun ra'at, yang belum pernah dilihat oleh mata, wala uzunun sami'at, belum pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbin bashar, dan belum pernah terlintas di hati manusia, kita bisa rasakan pertama. Buronyo yang pernah kita lihat emas paling tinggi 24 karat. Nyo yang di 24 karat padu kiban lagakmu. Di sanalah akan kita lihat nantinya. Kita paling lihat paling bagus di sini berlian berapa karat ataupun permata kiban ini. Peng paling tinggi dunia, paling hayu itu berkarat padu. Istana paling tinggi sekarang Burj Khalifa misalnya, bangunan tertinggi. Tapi di sana istananya jauh lebih tinggi lagi. Jadi segala sesuatu kenikmatan di dalam surga adalah sesuatu hal yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah bahkan terlintas dalam pikiran manusia. Kita belum pernah bisa bayangkan bagaimana enaknya surga. Dan pastinya kita penikmat pertamanya kalau kita mau bersabar. Jadi baik sampai tanya bacut ke negop bengeh laju
disambui laju. Jangan sampai seperti itu, sabar. Insyaallah kelebihan Allah berikan. Summa yunadil munadi, kemudian memanggil oleh orang yang memanggil, dipanggil lagi. Aina ahlas sabri, di manakah ahli sabar? Fayaqumu unasun, maka bergerak segerombolan manusia, yasiru nasiraan ilal jannah, mereka pun berjalan dengan buru-buru ke dalam surga. Fantalaqahumul malaikah, maka dihentikan oleh para malaikat. Fayaquluna inna narakum siraan ilal jannah faman antum, kami melihat engkau jalan buru-buru ke surga, siapa kalian? Fayaquluna nahnu ahlus sabri, siapa kalian? Kami ahli kesabaran. Bunoyan pun ahli kelebihan. Itu yang pertama. Orang yang dizalimi bersabar, apabila disakiti memaafkan. Yang kedua ahli kesabaran. Siapa? Nah, ini ahli kesabaran. Fayaquluna maka nasabrukum, kalau kamu bilang kamu ahli sabar, bagaimana sabar kamu? Buno urung pun pipkah sabar. Urung pun buno kalau dizalimi bersabar, kan sabar juga, tapi disebut ahli kelebihan. Kamu yang kedua ini berkata kamu ahli kesabaran. Beda dengan buno urung yang pun. Karena tadi sudah ada golongan pertama yang masuk surga, ini kita golongan kedua. Apa bedanya? Qalu, berkata mereka, ini hadis Rasulullah, kunna nasbiru ala ta'atillah wa nasbiru an maksiatillah ta'ala. Kami bersabar atas taat kepada Allah dan kami bersabar dari maksiat kepada Allah. Jadi dari ini kita pahami ada 3 macam sabar. Yang pertama, sabar apabila terzalimi. Tanyo hek tak kerja, hana jadi gaji. Tanyo kagak dalam kampung, urang tetap dicaci. Tanyo tak pubut ge, tajak semayang masjid, mandung hana tak cemucuk, tapi tetap urang brok ke tanyo. Kita dizalimi, dikhianati, dikucilkan, disakiti, tapi kita bersabar. Ini derajat yang paling tinggi. Makanya doa orang yang zalim, yang dizalimi, dikabulkan oleh Allah. Ditanya, dipekek lego, dikhianati lego, diperendah lego, dikecilkan, dihina, dicaci. Watai pebro lego, lalu kita berdoa, mak dro ate pengeke, dro ate pengelo, bah berjerai, bah balik moto-moto, bah kecelakaan, bit-bit kejadian. Kenapa? Doa ul madlum makbul. Doa orang teraniaya terkabul. Tapi kalau kita bersabar, kita masuk golongan pertama. Golongan kedua orang yang bersabar, orang yang bersabar atas taat kepada Allah. Uronyo tabut. Kita bertahan ya. Cok urono hek tak kerja. Dari bengah ko mana kata beda sampai sepur ko ase belum tahu rumah. Ibang maghrib mentang nang masjid, tanya wa alah tak tek praisya duk tabut. Sira duk dengar tu, bak tak pre-pre dengar lawan-lawan dengar. Kita bersabar taat kepada Allah, Allah berikan kita pahala yang kedua. Bagaimana capeknya anak sembahyang, pada yang capek kali tadi. Tapi tak den si tahu. Berita rumah ko mangat lah masih tak tapi tetap tak bersabar tak kebut taat, itu Allah berikan pahala yang kedua. Satu lagi, sabar di atas maksiat. Urang ipakat. Hainyo kami tapeng di kantor cukup di gaji PNS ini oleh juta kan. Tamekat habe cukup jaya no kilo 200 juta. Bahkan ada teman saya, beliau dulu di Malaysia, urang Tanjung Aceh sih. Sekarang sudah balik ke sini. Ya untung anak teman apa jemaah penjara. Tapi ya mungkin nggak tahu saya ada ketahuan nggak. Tapi beliau punya kekayaan luar biasa. Rumah banyak di Lok Suami kan, di Lok Suami nggak sih sekali 19 buah di Lok Suami. Dan kawan saya orang sering kalian saya jandung sering bersama saya. Beliau punya mobil di Batam
100 unit. Menyatakan sahabat-sahabat motor Avanza macam ada Innova 200 juta second di apa? Bayangkan 100 unit berapa duit? 20 miliar juga uangnya. Nah, jadi terserah apakah itu dengan sabu atau apa, pastinya kekayaannya jauh bahkan tidak terbayang oleh kita. Teo tahu yang becak padu pak 5 ribu apa ya 5 ribu 4 ribu tak baca mana minyak be 3 ribu tak dapat yang halal tapi tak dengan maksiat cukup jaya demi. Tapi kita bersabar tidak mau melakukan kemaksiatan, Allah berikan kita golongan yang kedua, golongan yang bersabar, tetap masuk surga tanpa hisab tapi ronde kedua. Jadi benar merondon pun yang sabar karena zalimi. Yang kedua, orang yang sabar berbuat taat atau bersabar daripada maksiat. Fayaquluna lahum, maka berkatalah malaikat dari neraka, udkhulul jannah. Silakan masuk ke dalam syurga, kata malaikat. Tsumma yunadil munadi. Kemudian memanggil lagi orang memanggil, nah halo. Poman diharapkan kepada yang ketiga. Ini orang ketiga siapa? Tanya naruh pertama, naruh kedua, yang prehele, naruh tanya. Ainal mutahabbun, di manakah orang-orang yang saling mencintai fillah karena Allah. Fayaqumu unasun, maka berdirilah sekelompok manusia, yasiru nasiraan ilal jannah, mereka pun berjalan dengan sangat cepat ke dalam syurga. Fantalaqahumul malaikat, maka tiba-tiba mereka dihadang oleh para malaikat. Apa kata malaikat? Fayaquluna inna narakum siraan ilal jannah. Kami melihat kamu, sesungguhnya kami melihat kamu buru-buru pergi ke dalam surga. Faman antum? Siapakah kalian? Fayaquluna, maka berkatalah golongan ketiga penaruh bertanya, nahnul mutahabbuna fillah wal mutaahiduna fillah. Kami orang yang saling mencintai karena Allah dan saling bersungguh-sungguh karena Allah. Hari ini kita punya suami, hari ini kita punya istri. Kita sayang dengan suami kita karena kita anggap dialah imam kita yang membawa kita ke dalam surga. Hari ini kita sayang dengan istri kita karena kita anggap dialah yang mampu bersama dengan kita bersabar bersama menuju surga Allah. Kita menjaga cinta kasih ini bersama keluarga, ini jauh lebih utama, jauh lebih baik. Ada orang yang berlomba-lomba untuk poligami, mengkawin 2 lepet di Samsu. Boleh kawin lebih dari 1. Permasalahannya ada syarat. Syaratnya harus adil. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, target kita ke dalam surga, malah kita melenceng ke dalam neraka. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu tidak yakin bisa adil, maka cukup 1. Kenapa? 1 yang kita cintai tapi membawa kita ke dalam surga lebih bagus daripada 2, 3 atau 4 yang malah mungkin membawa kita ke dalam neraka. Jadi kalau selama ini kita sudah punya istri, sudah punya suami, jadikan pasangan kita ini orang yang muta'ahiduna fillah, saling bersungguh-sungguh tolong menolong pada jalan Allah. Malam bawa yo ino posiplo kaji ju popo 2 pole menyo awai jaga suami bangunkan istri, awai jaga rumah bangunkan suami. Muta'ahiduna fillah, saling tolong menolong, saling bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Ustaz, saya belum berkeluarga. Kalau belum berkeluarga, cari sahabat, cari teman yang saling tolong menolong dalam Allah. Artinya, nah urung peringat, kalau sembahyang, kenapa yang lebih menolong? Sedekah, dia celeng aja. Nah urung peringatannya, nah urung duduk tanya, mek boleh, nah bet, satu lisyar, tenang, tenang. Pakan dekat, lisyar juga. Jadi ada orang saling mengingatkan kita. Nah urang yang peringat kitanya dalam kebaikan, itulah orang yang saling mencintai, dan kita masuk dalam golongan ketiga, masuk surga tanpa hisab. Ini hadis Rasulullah.
Fa yuqalu lahum, maka berkatalah bagi mereka oleh para malaikat, udkhulul jannah, masuklah kalian ke dalam surga. Ada berapa golongan? 3 golongan. Yang pertama sabar bidzalimi, yang kedua sabar atas taat dan sabar atas maksiat, yang ketiga orang yang saling mencintai karena Allah. Qala Nabi alaihi salam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis ini. Apa kata Rasulullah? Yudha'ul mizanu ba'da dukhuli haula'il jannah. Diletakkan mizan, timbangan setelah mereka semua masuk ke dalam syurga. Kabeh ulun golongan kuno baru peduk CCTV, peduk layar raya panitia hari kiamat mana? Panggil. Ceng timbangan keburukan, timbangan kebaikan baru ditaruh mizan. Jadi orang yang tadi nggak dihitung. Karena cerita nonton video cukup trip, video kita saja nyatanya naudim long ronyo 2020 umur saya masuk 40 tahun. Kalau saya nonton video saya sendiri saja 40 tahun lamanya. Kalau nggak ada masalah. Menyotip si uro tajak mesantek oleh sebuah masalah. Uronya bunuh dalam baca Quran. Dengan baca Quran pak kedai kopi rota ribah. Oh maknya sinyal bukan kebut loh. Kita ribah, kita bicarakan keburukan orang lain. Saat longkeun uronya ke Jokowi. Maknya Jokowi paling tak cok pinjaman Mbak Cina cukup jai. Longkeun ke Jokowi. Kejadian hari ini. Begitu diputar film hari ini, stop. Pause dulu videonya. Panggil Jokowi dulu. Karena longkeun ke Jokowi, hei Jokowi dulu. Laki maaf. Kata Jokowi haji laki maaf cuma lu muronyo hadu sembahyang asar. Dah sembahyang asar kah belum? Akhirnya sembahyang asar tadi yang saya kasih untuk Jokowi, karena kalau kita Jokowi menyalurkan 3 pokoknya lo baca tentang pula ilmu, pula ilmu, kita baca tentang di medsos, di WhatsApp kita, di Facebook kita. Setelah kita baca berita keburukan, kita share lagi. Berapa like yang kita dapat, berapa view yang kita dapat. Semua yang melihat keburukan yang kita bagikan, semuanya menjadi kontribusi bagi kita. Uronyo tak sebarkan sebuah berita kebohongan atau berita fitnah, itu dosa. Tak sebarkan idanyo urang nonton mandum nontonnya di Indonesia. Kalau itu berita fitnah atau ghibah atau yang sangkut dengan marahnya orang lain, setiap satu share kita, satu pembagian kita, hari ini kita share, ternyata Jokowi antek PKI negeri. Kita kirim ke grup WhatsApp. Anggota grup WhatsApp kita 254 orang. Liawaknya dibagi lembar lain. Yang tersebarkan itu berita bohong. Nah, saat itu diputar, rally jam berapa kita kirim? Jam 19.44 kita kirim di grup WhatsApp kita. Di saat itu semua penerima, resipien daripada penerima WhatsApp kita tadi, mereka jadi pengirim lagi, sender lagi untuk berita tersebut. Semua akan dapat pertanyaan. Dan si penerima riba, misalnya Presiden Jokowi hari ini dapat penerima riba, dia berhak meminta pahala-pahala lagi dari orang ini. Bayangkan 1 detik terlewati dengan dosa kita lebih 40 tahun berarti saya menunggu. Urlain yang dikali-kali lempreh antri. Hari ini urut antri BKD tentang teman PNS urutnya. Bayangkan orang antri semua nengok video. Oh, Pakcik tengkunya paling tu. Kanan berfikir malim tak banyak ni orang tu Jokowi tu. Jadi urih kanan berukutanya. Nah, makanya hari ini hati-hati. Jak ubelan tapak, du ubelan punggung. Bek perenun burgop, pulam yang hanya jelas berukutanya. Jangan sampai waktu tanya tak posting si pupu medsos. Ini jadi masalah untuk orang lain. 2 minggu lalu saya posting berita tentang 3 minggu lalu tentang hukum mengucapkan selamat Natal di Facebook. Jadi ceritanya dari fatwa MPU dan juga dari NU, syaratnya barang siapa yang mengucapkan selamat atas kelahiran Yesus Kristus, maka dia dianggap mengakui keberadaan Yesus Kristus. Jadi dianggap hati-hati kalau kita merayakan Natal di gereja,
merayakan Natal di gereja dan memperingatinya, maka hati-hati, takut iman kita bisa runtuh. Nah tiba-tiba ada yang posting foto Anies Baswedan, Gubernur Jakarta. Beliau pernah masuk ke dalam gereja, mungkin di foto itu di belakangnya ada palang salib. Ustadz, kalau ini gimana? Belum pertama saya nggak bisa putuskan karena saya nggak tahu foto itu diambil kapan, momennya di mana. Kalau saya ikutin komen itu, pertama saya dosa dengan dia, handupat laki maaf. Yang kedua orang akhirat mungkin lemah. Kalau saya jawab iya, Anies Baswedan kafir. Pertama longkeun ke urang kafir, padahal dia enggak kafir, saya jadi kafir. Kedua, berapa orang yang lihat postingan saya, semuanya, apalagi yang share lagi, jadi dosa jariah bagi saya. Apalagi dosa jariah yang terjadi bagi kita. Pernah ada juga pengajian, urang pegat polisi tidur, itu juga dosa jariah. Saat sira urang atau polisi tidur yang terpegat tanya, sira urang temenak. Kurang ajar udah pegang. Sehingga urang temenak, tiga desyak tanya kamu nikah yang aku. Baca-baca lagu buku setiap ada orang temenak dengan polisi tidur. Satu duri yang kita buang, kita dapat pahala. Satu duri yang kita lempar ke jalan, kita dapat dosa. Satu duri. Kalau satu polisi tidur, berapa Honda yang rusak karena polisi tidur? Ustadz, tapi anak-anak banyak, anak-anak yang dijaga. Artinya polisi tidur bahaya. Dan ini memang hati-hati, saya cerita tadi tentang dosa jariah. Jangan sampai ini juga menjadi penyebab kita terlambat masuk surga. Masuk surga kenikmatan. Kita lambat masuk surga, ini juga merupakan cobaan bagi kita dan azab bagi kita. Gitu juga dengan apabila kita sempat transit singgah di neraka. Makanya hati-hati bagi kita yang nak amalan jino, hati-hati jaga kehidupan kita jangan sampai menyakiti orang lain, dan juga jaga tingkah laku kita, kata-kata kita juga jangan sampai mengganggu orang lain. Ada pertanyaan? Mari kita sambung ke depan lagi. Wa amma liwa'ul hamdi, dan adapun liwa'ul hamdi, ini kita cerita tentang liwa'ul hamdi. Liwa'ul hamdi, liwa artinya bendera, hamdi artinya kepujian. Bendera kepujian adalah panji-panji Rasulullah. Rasulullah pada gedang na bendera banyak. Nah bendera inilah yang kita cerita liwa'ul hamdi. Fahuwa fawqas samawati, maka berada di atas langit. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an liwa'il hamdi wa arduhu wa tuluhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang liwa'ul hamdi, panji-panji beliau. Jadi panji beliau itu panjang dari sampai di atas langit posisinya. Ditanya, Rasulullah, berapa lebarnya panji Anda? Bendera Rasulullah itu berapa lebarnya? Ardu lebar, tuluhu panjangnya dan panjangnya. Faqala alaihi salam, maka berkata Rasulullah SAW, tuluhu masiratu alfi sanatin maktubu alaihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Panjangnya adalah perjalanan 1000 tahun. Jadi panjang bendera Rasulullah, panji Rasulullah, panjangnya miot aja, silap-silap tinggal dapat, mentang dapat lah, perjalanan 1000 tahun. Dapat dah betul aja. Jadi perjalanan 1000 tahun adalah panjang daripada liwa'ul hamdi, dan tertulis di atasnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu tanda. Jadi kalau kita dari jauh, Rasulullah pada Budi ke Aceh, Budi Jakarta, Budi Arab, pada Rasulullah. Panji Rasulullah. Oh, ipat Rasulullah. Karena bendera raya banyak. Madulih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ipat bendera Rasulullah, panji Rasulullah. Makanya ada hojah dan kalian Rasulullah di mana kita tahu. Tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Panjangnya berapa? 1000 tahun perjalanan. Lebarnya wa arduhu, lebarnya semana? Panjangnya 1000 tahun, ya, lebar semana? Wa arduhu ma bainas samai wal ard, dan lebarnya seluas langit dan bumi. Di antara langit dan bumi, empat langit, empat bumi, dah panjangnya ini menjadi lebar. Jadi lebar benderanya segitu, panjangnya 1000 tahun perjalanan. Ukuran tanya masih seandainya jauh sekalipun masih nampak kita lihat.
Itu posisi bendera Rasulullah. Rasulullah berdiri gedang-gedang. Jadi bagi kita umat Rasulullah yang ingin mencari Rasulullah nantinya, tinggal cari di mana panji ini berada, kesanalah kita pergi. Wa asnanuhu min yaqutatin hamra, dan gigi-giginya. Jadi panji itu kalau kita pernah lihat umbul-umbul pada acara maulid, acara